kita tampi zaman sakmenika menika sampun tebih zamanipun saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya menika mesti wonten tambahan-tambahan penyimpangan-penyimpangan ingkang wonten zaman sakmenika. Ya menika dipun resiki ya saking berkah enggal kula wau salajengipun saking Islam yang sampun dimursi saking tambahan-tambahan ingkang wonten ingkang sampun dipun tasfiyah dipun resiki lajeng dipun tarbiyahaken dipun ajaraken ya dipun tetesaken ijazah pendidikan dengan mereka. Maksudipun bilih Allah Subhanahu wa taala sampun ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang jenengipun kula Rasul Allah, utusanipun Allah. Allah bin Abi Thalib menika nulis maos nggih sahabat Muawiyah bin Sufyan nulis maos dados penulis wahyu Nabi sallallahu Zaid bin Thabit dados penulis wahyu Nabi sallallahu Abu Bakar As-Siddiq nulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ane mayoritas tiang zaman semanten buta huruf. Mbok menawi wonten daerah kita ugi nggih. Menika taun umpamipun temurun dan bude ibu bule pedagang-pedagang dan rata-rata buta huruf semua. Semua dihitung dengan hafalan. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit dan sanes-sanesipun. Abdullah bin Amr bin Al-As, menika banyak hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kedua ummiyin ataupun bangsa yang tidak punya kitab suci. Ya. Ting zaman rumiyin, zaman Nabi rumiyin saat Nabi dipun utus, saat Nabi wahyu, ada dua agama besar saat itu ya, yang di kitab suci agama Yahudi ya, punya kitab suci Taurat, agama Nasrani yang punya kitab Injil. Senajan kitabipun ingkang aslinipun saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sampun wonten perubahan-perubahan, wonten tambahan-tambahan. Allah ngendikaken dalam Al-Qur'an yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Orang yang mengkaji hal ini zaman-zaman sekarang sangat mudah mengetahui ya, perdebatan kaum muslimin dengan non muslim tentang hal ini banyak sekali bisa dibuktikan bahwa kitab Taurat yang ada sekarang, kitab Injil zaman sekarang sudah banyak perubahan-perubahan. Kitab Injil yang asli tentu setunggal. Allah menurunkan untuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi kitab Injil zaman sekarang banyak sekali. Ya, sehingga gereja harus terpaksa memilih mana ya kitab Injil yang bisa jadi pegangan, mana yang tidak. Kemudian mereka memilih 4 kitab Injil ya yang dianggap benar. Ya. 4 ini pun ternyata isinya saling bertentangan satu sama lain, kontradiksi. Ada Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, ya. Injil Lukas, Matius, Yohanes, yang kemudian satu Injil Ali lagi. Ada 4 Injil, ya. Padahal harusnya 1, ya harusnya 1. Yang penting contoh, yang pilih sudah ada perubahan-perubahan yang ada. Untuk ini jadinya kalau kitab yang dianggap suci golongan yang lain, agama yang lain ya, selain Taurat dan Injil ya, tidak disebutkan karena memang kalau kita baca dalam ilmu perbandingan agama ya, itu kitab yang tidak dianggap kitab samawi, tidak dianggap kitab yang datang dari langit ya. Secara umum begitu wonten pembahasan ilmu perbandingan agama. Lajeng Allah ngendikaken rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Saben rasul dipun pilih dening Allah taala saking bangsa kala. Setiap rasul berasal dari bangsa itu.
mengertosi izin dikon sejarahipun yang kalau sekarang pilih mesti nggak nasab ingkang sae, nggak sifat ingkang sae, nggak perilaku ingkang sae. Lepas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabipun nasab ingkang sae, nasab ingkang inggil, suku Quraisy, Bani Hashim, semandugi sifat-sifatipun. Saat ini pun dipun angkat dados Nabi dan Rasul sampun dipun kenal kanthi gelaripun As-Shadiqul Amin. As-Shadiqul Amin, tiyang ingkang jujur, tiyang ingkang amanah. Jujur omonganipun, amanah tumindaipun. Lajeng Allah Ta'ala nyebataken inggih menika tugas-tugas Nabi Muhammad SAW ingkang dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah ngendikaken yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Menika tugas pindah Nabi Muhammad SAW inggih menika membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maosaken ayat-ayat Al-Qur'an. Nalikanipun Allah nurunaken Al-Qur'an dumateng Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril, lajeng dipun waosaken dumateng para sahabat. Lajeng Nabi perintah dipun tulis. Kados mekaten tugasipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakihim mongkali menika wa yuzakihim, mensucikan jiwa mereka. Nabi SAW antara tugasipun mensucikan jiwa mereka, mentazkiyah jiwa mereka. Mentazkiyah, mensucikan jiwa para sahabat, umat. Dipun wasakan ayat dipun Allah kemudian disucikan. Dengan apa disucikan? Dengan iman, dengan amal saleh, dengan taubat. Mereka mensucikan jiwa. Karena manusia itu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, disucikan dengan taubat. Kan ditaubat, setiap dosa-dosa dipun paringi pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Kandi keimanan. Kandi beriman, menika mensucikan diri sendiri. Kandi beramal saleh. Setiap amal saleh menika ngukuraken dosa-dosa, meningkatkan derajat. Tiang nindakaken wudu, nindakaken salat, berzikir, berinfak, berzakat, bermajlis ilmu, dan lain-lain, sedaya amal saleh menika ngukuraken dosa-dosa. Menika meningkatkan derajat. Menika kalebet menapa mensucikan jiwa, tazkiyah, tazkiyatul nafs. Terus Islam para nabi-nabi, bapak nabi kita Nabi sallallahu ingkang disebut tugasipun tazkiyatul nafs, mensucikan jiwa umatnya. Kanthi menapa? Kanthi bertakwa, kanthi beriman, beramal saleh. Sebarangan tiang Islam zaman sameika berusaha ingin mensucikan diri dengan cara-cara yang tidak dituntunkan. Dengan cara-cara yang tidak dituntunkan. Ingin mensucikan diri dengan cara membuat zikir-zikir tertentu, ibadah tertentu yang tidak dituntunkan, membuat thariqah, jalan-jalan beragama yang tidak dituntunkan. Dan di Indonesia ini banyak sekali thariqah yang ada. Mereka punya tata cara ibadah sendiri, zikir-zikir sendiri dengan metode-metode yang diatur. Ini tentu menyelisih yang dituntunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian mereka menisbatkan kepada sahabat. Sebagian mereka menisbatkan kepada sahabat. Ada thariqah namanya umpamanya Siddiqiyah. Nanti berikutnya dianggap ini ajaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Padahal nggak mungkin Abu Bakar As-Siddiq punya metode tersendiri untuk beribadah kepada Allah yang tidak dituntunkan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kebanyakan thariqah dinisbatkan kepada penciptanya, pembuatnya, tokoh awalnya. Ada Tijaniyah, ada Naqsabandiyah, ada Chistiyah, dan lain-lain. Sebagian banyak sekali di dunia,
di Indonesia banyak sekali. Ya, hingga monggo Islam sampun lengkap, sampun sampurno, termasuk dalam masalah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Cukup dengan beriman, beramal soleh, dengan sholat yang dituntunkan, dengan zikir yang dituntunkan, dengan berinfak, bersedekah dan lain-lain yang dituntunkan, sudah cukup membersihkan dosa-dosa. Tidak perlu cari-cari yang lain yang tidak dituntunkan. Lajeng tugas Allah tiga dan salam injil menika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimuhum dan beliau mengajarkan kepada mereka. Ya, yu'allimu ya, dari kata allama, yu'allimu ta'liman. Ya. Beliau melakukan ta'lim. Ta'lim artinya mengajar. Ya, beliau mengajarkan. Apa yang diajarkan? Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab meskipun Al-Quran, Al-Hikmah meskipun As-Sunnah atau hadis. Menika sumber agama Islam. Al-Quran, Al-Hadis, Alkitab, As-Sunnah. Nabi SAW mentinggalkan pada hadis dari Imam Al-Hakim, Imam Baihaqi, Imam Malik dan lain-lain dari sahabat Abdullah bin Abbas juga dan yang lainnya. Nabi mengingatkan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ya. Jika kamu berpegang pada dua perkara itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh dan keduanya, kitab Allah dan sunnah nabinya. Kitab Allah Al-Quranul Karim, Nabi sampun tilarat lengkap, sempurna, terbukti, asli sampai sekarang. Orang Islam non-Muslim yang mempelajari tahu tentang kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, keaslian Al-Quran. Ya. Wa sunnati Nabi dan sunnah Nabinya, hadis Nabi, sabda Nabi, perbuatan Nabi, sampun dipun riwayataken dari para ulama, dipun kempalaken wonten buku-buku ingkang sampun dipun tulis. Ingkang Allah jagi ugi hadis-hadis kala wonten yang paling terkenal maupun kutubus sittah, kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kutubus sittah, kitab hadis yang 6. Lan sanes-sanesipun. Ugi hadis-hadis zaman hadis Nabi sallallahu awalipun dipun tulis dengan sanad, dengan mata rantai para perawi yang menceritakan hadis. Imam Bukhari yang penulis hadis telah bercerita pada usia terus sampai Nabi SAW. Dari sini bisa diketahui, diteliti, dicek benar enggak ini sabda Nabi, benar enggak ini hadis datang dari Nabi SAW. Saged dipun cek dengan ilmu yang disebut mustalah hadis. Menika ajaran Islam sumberipun Alkitab dan Al-Hikmah, Al-Quran dan hadis. Al-Imam Syafi'i ngendikaken Al-Hikmah ketika digandengkan dengan Alkitab, maka aku mendengar banyak ulama mengatakan itu maksudnya hadis, maksudnya sunnah. Saking kita mengertos bilih sumber Islam bukan hanya Al-Quran, bukan hanya Al-Quran. Senajan wonten seperangan ayat nalikanipun Allah Subhanahu wa taala nyebataken sifat Al-Quran, Allah ngendikaken tibyanan likulli syai'. Karena di antara yang jelas ini Al-Quran, supaya kaum muslimin berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Seperti ayat menika yang diajarkan Nabi, Al-Quran dan hadis. Dan banyak penjelasan Al-Quran
penjelasan global. Yang butuh perincian, butuh penjelasan itu dengan hadis. Ada seorang teman ya, pernah diajak untuk ikut pengajian satu kelompok yang mengingkari hadis. Kemudian teman ini bertanya, nih, aku tak takon yen kowe ra nganggo hadis Nabi, kowe salate piye? Semoga ngaji sih, sing penting ngaji sih. Ora tak takon sih. Yen kowe ra nganggo hadis Nabi, salatmu piye carane? Wonten Al-Qur'an Allah mentinggalkan aqimus shalah, gitu. Tegakkan sholat. Perincian sholat di mana kita dapatkan Nabi SAW tentang waktu sholat, tata cara sholat. Nabi yang menjelaskan. Lantas Nabi ketika kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya, sehingga tiang kalau nggak bisa jawab. Walaupun temen ini nggak ikut ngaji kelompok itu. Sholat tinggal di rukun Islam, zakat tinggal rukun Islam, siam tinggal rukun Islam, haji rukun Islam. Dalam Al-Quran disebutkan global. Perinciannya dijelaskan Nabi, dipraktekkan Nabi, diamalkan Nabi. Bagaimana orang meninggalkan hadis, meninggalkan sunnah? Sebagian orang beranggapan bahwa hadis sekarang sudah campur dengan yang palsu sehingga nggak bisa diterima semua. Ya. Padahal para ulama sudah membuat ilmu yang disebut mustalah hadis atas ilham dari Allah Ta'ala, dan ilmu ini terus bersambung dari sahabat, tabi'in, dan ulama seterusnya ditulis buku-buku bisa dipelajari sampai sekarang diajarkan ya. Di pondok-pondok diajarkan ilmu mustalah hadis, di perguruan tinggi diajarkan ilmu mustalah hadis untuk mengetahui mana hadis palsu, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih. Ada kaidah-kaidahnya, bukan bercampur begitu saja. Wonten Al-Quran lebih dari 30 ayat ingkang Allah dawuh supados tiang-tiang taat dumateng Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Taatlah kepada Allah dengan Al-Quran, taatlah Rasul dengan hadis. Kalau orang nggak mau pakai hadis berarti meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Langsung Allah mengatakan wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun sebelum mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, meskipun pada bangsa Umi, bangsa Arab yang dulu tidak punya kitab suci sebelum Al-Quran, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, mereka berada di dalam dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Sebagian ulama mengatakan kesesatan yang nyata yaitu mereka berada dalam kebodohan dan kezaliman. Seperti yang dikatakan Syekh Masyhur bin Hasan al-Salman hafizahullah ta'ala, ya, seorang ulama di Yordan, ya, seorang ahli hadis, ahli fikih, ya, ahli usul fikih, Syekh Abu Baidah Masyhur bin Hasan al-Salman hafizahullah. Beliau mengatakan dhalalin mubin yakni jahlin wa zulmin, berada dalam kebodohan dan kezaliman. Kebodohan tidak berilmu, kezaliman ya, melanggar batas, ya, melanggar batas. Ya, sehingga menit yang kalau kepingin lumampah wonten mereka yang lurus merginipun menika ingkang dipun terangkan dening Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Al-Qur'an, betul hadis, ya. Belajar ayatipun Allah Ta'ala, mensucikan diri dengan iman, dengan amal saleh, dengan bertobat, banyak beramal saleh, ya, sehingga Allah beri paring ilmu dan Allah beri paring injil menika keadilan. Ya. Ketika orang tidak berilmu, berbuat zalim, maka
dia dan kesesatan yang nyata. Lawannya adalah ilmu dan keadilan. Salajengipun penulis ngendikaken yang dimaksud dengan tasfiyah pemurnian adalah pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang tidak dikenal dan telah menyusup masuk ke dalamnya, seperti kemusyrikan, pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, atau penakwilannya, penolakan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan akidah dan lain sebagainya. Gitu. Terus akidah Islam, keyakinan Islam dibersihkan dari sesuatu yang menyusup ke dalamnya, yang memasukinya, yang baru. Untuk begitu dipun contohaken kemusyrikan. Ada orang-orang yang dalam keyakinannya, akidahnya meyakini Nabi SAW dengan sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat yang ghulu, melampaui batas. Seperti keyakinan sebagian orang tentang Nur Muhammad, bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya, bahkan seluruh makhluk diciptakan dari Nur Muhammad setelah itu. Itu tidak benar. Sampai sekarang ada orang keyakinan yang seperti itu, dan hadis tentang Nur Muhammad itu palsu. Ini keyakinan yang dimasukkan ke dalam akidah. Pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala. Orang-orang kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Hingga mau disebutkan dalam Al-Quran, dengan hadis, harus diimani. Termasuk iman kepada Allah, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menakwilkannya, meskipun memberikan makna lain, yang tidak benar. Dalam 7 tempat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan sifat istiwa alal ars. Allah mengatakan tuh mastawa alal ars. Kemudian Allah berada di atas ars. Ini sifat Allah Ta'ala, berada di atas ars, di atas singgasananya, di atas kursi kebesaran, di atas langit. Allah sebutkan wonten Al-Quran dari 7 tempat. Ini diingkari sebagian orang. Ya. Sebagian orang mengatakan Allah berada di atas. Karena kalau Allah berada di atas berarti Allah itu bertempat. Allah butuh tempat. Ya. Menolak dengan akal, dengan perasaan. Tidak setiap yang berada di atas itu membutuhkannya di bawahnya. Para ulama memberikan contoh, kalau ini gelas ini di atas meja, butuh meja. Tapi tidak setiap sesuatu yang di atas butuh di bawahnya. Contohnya penciptaan langit di atas bumi. Langit tidak butuh bumi untuk berada di atasnya. Ya, tapi orang-orang, bahkan ada orang terkenal, ada ustaz terkenal, mengingkari keberadaan Allah di atas langit dengan akalnya. Kalau di atas langit Allah butuh tempat. Siapa yang butuh tempat? Kami yang butuh tempat. Allah cuma mengatakan Allah berada di atas ars. Dan Allah itu Al-Ghani, tidak membutuhkan makhluk. Ya, kita harus mencukupkan dengan apa yang Allah firmankan. Jangan nambah-nambah sendiri, dan jangan dipahami sendiri. Ya, ini perlu dibersihkan seperti ini. Ya, ditakwilkan istiwa al-ars, ditakwilkan kemudian dengan istaula, artinya menguasai. Ya, kemudian Allah menguasai ars. Padahal yang Allah kuasai bukan hanya ars, seluruh langit bumi Allah kuasai. Segala sesuatu Allah kuasai. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bukan hanya ars. Jadi sekiranya mentawil, membuat makna sendiri, hanya menyimpang. Harus diikuti bahasa Arabnya, bukan diberi makna sendiri yang menyimpang. Kemudian dalam bahasa Arab istaula itu artinya menguasai setelah sebelumnya nggak menguasai. Itu dalam bahasa Arab. Kalau begitu dahulu ars tidak dikuasai Allah Ta'ala, siapa yang menguasai? Nah begitulah ketika orang itu menyimpang dari memahami dengan benar, ada terjadi penyimpangan dan penyimpangan. Anggapan Allah berada di mana-mana. Ya, sampai sekarang masih banyak orang-orang seperti itu.
Ya, padahal itu bertentangan dengan akidah yang benar yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Disepakati para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Penolakan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan akidah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memberitakan, banyak sekali sampai derajatnya mutawatir. Mutawatir ini kok hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah, ya. Yang mana tidak mungkin mereka bersatu membuat kedustaan. Dan mereka meriwayatkan berdasarkan panca indera mereka. Dan hadis mutawatir diterima seluruh golongan kaum muslimin. Seluruh kelompok kaum muslimin menerima hadis mutawatir. Karena di atas sahih derajatnya. Termasuk hadis mutawatir yang diberitakan Nabi Muhammad SAW adanya orang-orang beriman dengan sebab dosa-dosa mereka masuk neraka. Tetapi karena mereka masih beriman, nanti akan dikeluarkan dengan rahmat Allah Ta'ala atau dengan syafaat orang yang berikan syafaat, termasuk syafaat malaikat, syafaat nabi-nabi, syafaat orang-orang saleh, syafaat anak, syafaat teman, akan keluar dari neraka. Dan hadis-hadis seperti ini banyak sekali, jumlahnya banyak sekali, derajatnya mutawatir. Ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah, diingkari oleh orang-orang Murji'ah, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij, bukan Murji'ah, Khawarij dan Mu'tazilah diingkari. Mereka beranggapan orang masuk neraka ya sudah kekal selama-lamanya di neraka. Padahal kalau kita lihat penjelasan Nabi SAW, ya, ada orang masuk neraka dengan sebab kekafiran, itu kekal. Ada orang masuk neraka dengan sebab dosa-dosa tapi masih beriman, akan keluar dengan syafaat orang yang mohon syafaat atau dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang syafaat banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Bahkan ayat yang paling agung dalam Al-Quran menyebut tentang syafaat. Ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan ayat kursi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Sehingga ketika Allah berikan izin, syafaat terjadi. Nah, salah satu syafaat yang Allah izinkan, dikeluarkannya orang beriman dari neraka. Orang beriman dari neraka. Disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya tentang syafaat. Langsung yang kedua, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang telah mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Perkara baru dalam agama adalah masalah sholat, dalam masalah zakat, dalam masalah puasa, dalam masalah haji dan lain-lain, dalam masalah berwudu, banyak sekali. Ya. Maka dengan mempelajari tuntunan Nabi, ya, kita bisa menghindari hal-hal yang baru yang tidak dituntunkan. Yang ketiga, pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang keliru dan menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, serta membebaskan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme atau jumud. Fikih Islam kaitannya dengan hukum Islam. Kadang-kadang para ulama zaman dahulu ketika ditanya masalah oleh masyarakat, oleh umat, oleh muridnya, kalau mereka tahu ayatnya, mereka jawab dengan ayat. Mereka tahu tentang hadisnya, mereka jawab dengan hadis. Kadang-kadang nggak tahu, mereka berijtihad, yaitu mengerahkan segenap kemampuan cari kebenaran, kemudian punya pendapat. Jika seorang ulama demikian berpendapat dengan satu pendapat dan berusaha mencari kebenaran, jika benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala, salahnya dimaafkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, "Idza hakama al-hakim fastahada falahu ajrun, fastahada fa asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun wahidun." Jika seorang hakim
termasuk ulama, memberikan hukum suatu keputusan masalah dan dia berijtihad, berusaha cari kebenaran, dan dia benar, dapat 2 pahala. Kata Nabi SAW, pahala benarnya, pahala usahanya. Wa in akhta'a falu ajrun wahid. Jika keliru, dia dapat 1 pahala. Keliru nggak berdosa bagi dia, tapi dapat 1 pahala, usahanya dapat 1 pahala. Dosanya dimaafkan oleh Allah Ta'ala karena nggak sengaja. Tapi orang belakangan, muridnya, orang-orang lain yang tahu ini salah, nggak boleh diikuti. Nggak boleh diikuti. Ya, kalau mereka mengikuti babi buta, ini taklid, fanatik. Ulama yang berijtihad nggak salah, nggak dosa. Dia salah nggak dosa karena nggak sengaja. Tapi pengikutnya yang nekat mengikuti bisa salah dan dosa. Ya, karena dia sudah diingatkan tapi nekat teman-teman. Ini banyak ya. Kalau kita lihat dalam fikih, ya, daging kuda halal atau haram? Mayoritas mengatakan halal. Imam Bukhari mengatakan haram. Pasti ada yang salah, ada yang benar. Yang benar mayoritas ulama. Karena di zaman Nabi SAW sahabat pernah menyembelih kuda dan makannya. Ya. Imam Bukhari masalah, tapi beliau nggak berdosa dengan sebab itu. Beliau berijtihad. Tapi nggak boleh kemudian diikuti kesalahannya. Nah, ini, itu kita perlu paham seperti itu. Ya. Hal yang menjadi dibersihkan dari buku-buku fikih. Kemudian membebaskan akal dari pengaruh taklid dan kegelapan sikap fanatisme. Taklid, mengikuti tanpa tahu kebenaran, tanpa tahu dalil, ya, dan salah tetap diikuti, itu fanatisme. Ini sehingga umat akan terkotak-kotak, terpecah belah. Tapi kalau kita mengikuti dalil, kemudian berusaha mengikuti dalil, ya, memaafkan orang yang menyelisih jika memang tidak sengaja, akan jadi satu umat Islam, akan rukun. Yang keempat, pemurnian kitab-kitab tafsir Al-Quran, fikih, kitab-kitab yang berhubungan erat dengan ar-raqaiq, kelembutan hati, dan kitab lainnya dari hadis-hadis lemah dan palsu, dongeng Israiliyat dan kemungkaran lainnya. Al-Quranul Karim pasti benar, tapi tafsir Al-Quran ada yang benar, ada yang salah. Tafsir Al-Quran bisa benar, bisa salah, itu buatan manusia. Al-Quran pasti benar. Maka kalau yang salah ya tidak diikuti, perlu dibersihkan. Fikih juga demikian. Kitab-kitab yang berkaitan dengan raqaiq, kelembutan hati, hadis yang menyebutkan tentang masalah surga, neraka, alam kubur dan lain-lain. Ya, ada yang bercampur dengan hadis yang tidak benar, perlu dibersihkan. Dengan hadis lemah atau palsu, dongeng Israiliyat yang bersumber dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, ya, dan yang lain-lain. Nah, ini namanya tasfiyah. Kemudian tarbiyah adalah pembinaan generasi muslim di atas Islam yang telah dibersihkan dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan sebuah pembinaan secara Islami yang benar sejak usia dini tanpa terpengaruh oleh pendidikan ala barat yang kafir. Ya, maksudnya ya, bahwa generasi-generasi mendatang kemudian dibina dengan agama Islam yang baik, yang benar, ya. Tidak mengapa mengambil ilmu yang bermanfaat dari muslim, nggak masalah, tapi tidak diikuti membabi buta, tidak segala hal diikuti. Yang baik diambil, nggak masalah, walaupun dari non muslim. Di zaman Nabi SAW juga sahabat-sahabat ada yang mengambil hal yang baik dari non muslim. Nabi juga kadang-kadang memakai baju-baju buatan non muslim, nggak masalah. Nabi pernah memakai baju buatan orang Romawi yang sempit lengannya, sehingga ketika akan wudhu beliau nggak bisa dikeluarkan lengan, akhirnya beliau lepaskan untuk wudhu. Saudara lihat Imam Al-Bukhari, beliau punya baju buatan kota Najran. Najran di zaman Nabi itu tempatnya orang-orang Nasrani. Ya, Romawi juga demikian. Jadi tidak masalah hal-hal duniawi yang bermanfaat diambil orang kafir, nggak masalah. Tapi masa-masa agama memang mencukupkan dengan ajaran Islam.
Hal dunia yang membahayakan, yang buruk nggak boleh diambil. Ya masalah narkoba, mamanya dan lain nggak boleh diambil, membahayakan. Yang bermanfaat nggak masalah diambil. Dari manapun diambil yang bermanfaat masalah dunia. Ini menikah kami dari kata-katakan konten kesempatan menikah. Insyaallah saged kita lajengaken wonten wekdal salajengipun. Mungkin Allah Ta'ala tansah paring bimbingan kesayangan kita, paring raos ajrih dumateng Allah, sehingga saken nebi kemaksiatan, paring dumateng kita semangat berharap kepada Allah, sehingga semangat untuk melakukan ketaatan, sehingga Allah SWT paring kita kesayangan dunia, kesayangan akhirat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.